Di zaman sekarang kita nggak lepas dari apa yang namanya AI di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ChatGPT, mulai dari Meta AI yang ada di WhatsApp kalian, atau mungkin AI-AI yang lain yang yang biasa kalian pakai. Mungkin kalian kerja di bidang konten kreator. Kalian pasti nggak asing dengan namanya Midjourney, Runway, atau mungkin image generator yang lain. Buat kalian yang hobi fotografi dan kesusahan untuk menghapus background seperti saya, kalian sekarang udah bisa menghapus background foto dengan mudah dan rapi, hanya dengan modalkan AI aja. Upload foto, sekali klik, bam, selesai. Nggak ada lagi yang nanya repot-repot buat masking atau mungkin menghaluskan lewat shader segala macam di Photoshop. Tapi kalian sadar nggak seberapa jauh AI bakal melangkah buat ngebantu kita? Atau mungkin mengancam kita? Oke, jadi pada awalnya sekitar tahun 1950, Alan Turing mengusulkan sebuah tes yang kemudian diberi nama atau mungkin dikenal dengan nama Turing Test. Itu sebuah tes untuk meneliti seberapa cerdas sih sebuah mesin itu. Jadi untuk mengetahui seberapa cerdas mesin ini adalah jika mesin ini mampu membuat manusia seakan-akan ngobrol dengan manusia, bukan dengan manusia. Oke, buat kalian yang masih bingung, kalian kan bisa lihat film Ex Machina ini. Jadi di film ini menceritakan seseorang bernama Kyle Smith. Jadi dia adalah seorang programmer yang diundang ke rumah Nathan Bateman. Bukan Batman ya, tapi Batman, ya seperti itulah. Seorang CEO, di mana dia diundang untuk melaksanakan sebuah uji kepada AI yang berupa robot perempuan yang bernama Ava. Jadi Caleb ditempatkan bersama Ava dalam beberapa hari. Tanpa disadari, mereka sering melakukan percakapan, melakukan dialog, dan di situ Caleb merasa nyaman dengan Ava. Sisi lain, Ava menyampaikan kalau dia merasa terancam dengan kehadiran Nathan dan dia meminta Caleb agar dia dapat dibebaskan. Tanpa diketahui, sebenarnya Nathan ini mengundang Caleb memaksakan Turing Test kepada Ava, tapi juga bagaimana pengaruhnya kepada Caleb. Singkat cerita, Ava berhasil keluar setelah mengelabui Nathan dan Caleb. Dan akhirnya, dia bebas berada di dunia luar, berbaur dengan manusia-manusia lain. Agak-agak ngeri sih sebenarnya kalau ngomongin film ini. Kalau dari sisi dari sisi humanity mungkin ya. Jadi gimana AI ini benar-benar yang sudah di tahap dia ditempatkan dalam tubuh manusia dan dia bisa bebas. Sebenarnya nggak hanya film ini, ada beberapa film yang membahas AI lainnya atau membahas Turing Test di sini, yaitu saya nggak lupa namanya. Oke, skip aja. Fast forward ke tahun 1990-an di mana IBM dengan Deep Blue-nya berhasil mengalahkan juara catur saat itu Garry Kasparov dalam pertandingan catur antara Grandmaster melawan mesin. Yuk, kenapa catur? Karena catur adalah olahraga yang menggunakan otak. Dan ini juga melambangkan bagaimana sebuah mesin dapat mengalahkan manusia di dalam permainannya sendiri. Ini menjadi loncatan yang besar untuk perkembangan AI selanjutnya. Oke, lanjut di tahun 2000, 2010, dan 2020, AI berkembang mulai dari machine learning, deep learning, dan juga NLP atau Natural Language Processing. Natural Language Processing, ya. Perkembangan itu memungkinkan AI untuk memahami bahasa manusia, mengerti, menginterpretasikan, dan juga merespon balik terhadap apa yang disampaikan kepada mereka. Yap, kamu nggak salah dengar. ChatGPT ini adalah salah satu contoh dari AI yang menggunakan NLP. Ada juga Siri, Alexa, dan juga Google Assistant. Semuanya memproses bahasa manusia baik berupa ketikan ataupun melalui sensor suara. Semua itu adalah AI generasi keempat, di mana selanjutnya, masa kini, AI sudah memasuki generasi kelima, atau yang bisa kita sebut memasuki fase AI agent. Jadi AI agent ini adalah entitas software artificial intelligence yang mempunyai kesadaran, di mana dia mampu membuat keputusan secara otomatis,
dan dia juga dapat bertindak untuk mencapai goal tertentu. Kenapa AI agent ini bisa berpikir sendiri? Karena dia dilengkapi dengan machine learning, NLP, dan juga algoritma untuk membuat keputusan. Beberapa contoh AI agent yang udah kita tahu sampai sekarang adalah, kalian pasti udah tahu apa itu Siri, kalian juga udah pasti tahu apa itu Alexa. Mungkin kalian juga tahu Tesla dan Waymo. Untuk Tesla dan Waymo, ini AI agent yang ada di kendaraan, jadi mereka dapat mengendarai mobil mereka sendiri. Bukan mengendarai mobil mereka sendiri sih, jadi AI ini ada di mobil, jadi tinggal diprogram dan mereka bakal ya jalan sendiri tanpa kalian harus mengendarai mobil ini. Terus gimana kalau ada hambatan? Ya, mereka bisa kelak-kelok, mereka bisa putar, mereka bisa parkir, karena mereka menggunakan kamera dan sensor untuk menjalankan kendaraannya. Oke, jadi AI agent ini memang mereka dibuat untuk menjadi asisten ya. Jadi mereka perannya lebih aktif. Beda dengan ChatGPT, beda dengan image generator atau mungkin video generator, atau mungkin anything yang berbau generator yang gimana kita harus memberikan komen atau prompting. AI agent ini tinggal kita perintahkan dan mereka bisa mengingatkan kita segala macam. Mereka bisa jadi asisten. Apalagi AI agent yang udah ada di dunia ini? Oh ya, di beberapa bidang, misalkan seperti di bidang trading, ya, firma besar seperti BlackRock dan juga Goldman Sachs, ya, mereka mempunyai AI, mempunyai algoritma untuk mengeksekusi trading mereka sendiri. Jadi agar mereka dapat trading pada harga yang terbaik. Itulah salah satu alasan kenapa banyak trader ini mengalami loss. Karena mereka nggak hanya melawan manusia, tapi mereka juga melawan bot AI yang dapat mengeksekusi trading ini dengan cepat dan juga analisa yang secara mendalam. Ngomongin AI agent secara gampang, mungkin kita bisa lihat Jarvis. Ya kalau kalian tahu film Iron Man atau film dari Marvel, kalian pasti nggak asing apa itu Jarvis. Ya dia adalah AI asisten punya Tony Stark. Dia bisa memanggil suit dari markas Tony Stark ke jarak yang jauh. Dia juga banyak membantu Tony dalam beraksi melindungi bumi. Kira-kira seperti itu gambaran perkembangan AI nantinya. Apa AI agent sekarang udah sampai sana? Belum. Kita baru di tahap awal. Terus selain di bidang-bidang tadi, kira-kira apa lagi yang dapat digunakan atau bidang apa yang dapat menggunakan AI agent untuk membantu kita? Mungkin kalau di Indonesia, entahlah ya. Tapi kalau di luar, AI agent ini sudah dipakai untuk virtual assistant. Dia juga bisa dipakai untuk chatbot di Zendesk kalau kalian tahu, atau mungkin kalian berinteraksi dengan dunia marketplace. Virtual assistant ini banyak sekali yang menggunakan AI agent. Kemudian AI agent ini juga dapat dipakai untuk membantu di bidang kesehatan, untuk berkonsultasi dan memberikan masukan kepada si pasien nantinya. Jadi kira-kira bagaimana perkembangan AI selanjutnya? Oke, tingkat selanjutnya kita mungkin akan menemui fase AGI ya. Di fase itu AI udah bakal jauh lebih berkembang, mungkin mereka juga udah dapat humanoid body. Ya, kita nggak tahu. Kalau ngomong ngeri apa enggak, jujur, ya walaupun saya suka AI dan teknologi, tapi emang hal ini agak sedikit paranoid. Gimana enggak kalau misalnya AI ini udah benar-benar diaplikasikan ke dalam bentuk robot? Padahal kita tahu kalau sekarang robot itu udah banyak digunakan. Mungkin kalian tahu kalau kemarin ada video di Instagram atau mungkin di TikTok, kalau nggak salah lokasinya di Cina, di mana ada robot yang sedang berhenti bekerja, jadi mereka ada di suatu tempat, di suatu lorong. Kemudian ada satu buah robot yang dia bisa jalan sendiri. Dia dalam posisi awake ya, bukan dalam posisi diam. Dan robot-robot yang lain ini dalam posisi standby.
Si robot kecil ini dia nyamperin teman-temannya dan dia tanya kalau nggak salah itu, kenapa kalian di sini? Dan robot yang lain ya, kamu ngapain? Kita emang di sini. Dan si robot kecil ini akhirnya dia ngajak mereka buat ayo kita pulang ke rumah. Nggak tahu kemana rumahnya juga. Jujur saya nggak tahu itu beneran kejadian sekarang atau mungkin itu hanya ada di film atau mungkin dia bisa dipakai di marketing di film karena salah satu bagian dari guerrilla marketing. Tapi yang jelas hal yang seperti ini nggak akan asing beberapa tahun lagi ke depan. Mungkin manusia tidak akan berevolusi secara genetika. Saya nggak tahu tentang hal itu, tapi yang jelas manusia akan berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Jadi apakah AI ini bakal jadi ancaman buat kita? Ya bisa jadi, bisa enggak. Ibaratnya pisau lah. Kalian punya pisau, kalian bisa pakai itu buat masak, atau kalian bisa pakai pisau itu buat mengancam manusia lainnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pastinya kalian harus belajar. Seberapapun umur kalian sekarang. Semakin muda semakin bagus pasti. Tapi apa yang tua tanggapnya kesempatan belajar, enggak gitu juga. Terus apakah kita harus belajar bahasa pemrograman, biar bisa bikin AI, atau mungkin gabung ke perusahaan? Enggak gitu juga. Coba pelajari AI yang mungkin bisa digunakan di pekerjaan kalian. Misal kalian bekerja di bidang akuntansi. Di kalian berurusan dengan pembukuan atau segala macam, kalian bisa cari AI mana yang kira-kira bisa dicari untuk membantu kalian, membantu mempermudahkan kalian. Kalian yang kerja di bidang konten kreator apalagi. Udah pasti, banyak sekali AI yang bisa kalian pakai untuk mempermudah pekerjaan kalian. Image generator ada, video generator ada, voice generator ada. Kalian bisa pakai suara siapa aja di dunia ini sekarang. Makanya sekarang kita ini sebenarnya ya harus hati-hati untuk jadi manusia. Maksud saya lebih ke menjaga diri karena orang jahat itu banyak banget sekarang. Apalagi begitu kalian mengupload sesuatu itu di dunia maya, hampir 100% hal itu tidak bisa ditarik. Begitu kalian upload, udah ada orang lain yang nge-save, udah ada orang lain yang menyimpan. Walaupun kalian hapus, kalian nggak akan tahu. Banyak yang bisa dilakukan. Tapi berbuat baik atau jahat itu ya kembali lagi ke kalian. Semakin lama, AI ini akan berkembang. AI akan mempunyai kesadaran, semakin lama dia akan semakin mirip manusia sih. Abang terlalu sering lihat Transformer. Kok Transformer sih? Terminator ya? Abang terlalu sering lihat Terminator pasti, terlalu sering lihat film dan mungkin juga teori konspirasi. Ya mungkin kalian bisa bilang seperti itu. Ya of course. Saya suka sekali lihat film Terminator, film Transformer, dan mungkin film-film AI. Mungkin film-film robot-robot yang lain. Tapi ya manusia ini akan berkembang mengikuti apa yang mereka impikan. Mungkin kalian yang seumuran sama saya tahu apa itu film Doraemon pastinya. Dan di film itu atau di komik itu sering menggambarkan apa sih yang terjadi di masa depan. Ada mobil terbang, ada baling-baling bambu, kemudian ada Onyaku penerjemah. Jadi semacam makanan, kalau nggak salah kalau kalian makan kalian bisa tahu bahasa asing. Begitu kalian ngomong sama orang asing kalian tahu lah bahasanya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita semua punya kayak gitu. Kita punya Google Translate udah lama, kita punya ChatGPT, kita punya Grok untuk mentranslatekan sesuatu. Sekarang kalian pergi ke luar negeri pun nggak usah bingung karena kalian tinggal klik, tinggal tulis, tinggal kalian tunjukkan dan mereka nanti akan menulis balik dan kalian berdua sudah berkomunikasi. Nggak sesusah itu. Kalau dulu bahasa Inggris jadi sesuatu yang wah, sekarang enggak. Sekarang bahasa Inggris itu sesuatu yang sangat biasa. Bahkan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Ya sama dengan teknologi, mau nggak mau kalian harus mengikuti perkembangan zamannya. Ngomongin ancaman dari perkembangan AI ini,
laporan terbaru dari Bloomberg Intelligence ini mengungkapkan kalau sekitar 200.000 orang di USA di dunia perbankan ini terancam pekerjaannya oleh AI karena Goldman Sachs, JP Morgan, dan juga perusahaan-perusahaan perbankan lain dalam waktu 3-5 tahun ke depan ini mulai akan memangkas pekerjaan mereka. Sebenarnya kurang lebih 200.000. Kenapa? Karena hal itu bisa menghemat budget mereka. Terus kalau kalian mikir hal ini nggak akan sampai ke Indonesia, kalian mungkin terlalu naif. Oke, di China, di Beijing kalau saya nggak salah, itu sudah ada taksi tanpa driver. Jadi orang tinggal ya menuliskan atau mengarahkan kemana mereka akan pergi, tinggal pay, ya udah jalan sendiri tanpa taksi. Di Beijing kalau saya nggak salah ya. Terus apakah kalau hal itu berhasil di sana, di tempat lain tidak akan meniru? Kalau itu berhasil di Cina, apa mungkin di Indonesia nggak akan niru? Kemana? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Terus mengimprove, terus belajar. Kalau kalian punya waktu, kalau kalian nggak punya waktu pun, bareng 5 menit, 10 menit setiap hari belajar untuk tahu apa itu AI, gimana cara pakai ChatGPT. Sebenarnya kalau kalian mau tahu, ChatGPT itu harus di training, ya, jangan salah. ChatGPT itu datanya terbatas, apalagi punya kalian yang ChatGPT-nya gratis. Belajar prompting, belajar AI yang dipakai di pekerjaan kalian. Terus tingkatin skill dan jangan buta sama informasi. Terus kalau kalian bisa menyimpan lebih, kalian bisa saving. Kalau kalian nggak bisa masuk ke perusahaan AI, karena kalau kalian mau tahu setiap tahunnya itu perusahaan-perusahaan ini memberikan budget yang lebih ke sektor AI, terutama di Q1 setiap tahunnya, seperti Nvidia, seperti Meta, dan banyak-banyak perusahaan yang lain. Kalau kalian mau tahu, itulah kenapa setiap awal tahun, jadi Januari, Februari, Maret itu biasanya saham-saham yang berhubungan dengan AI ini akan naik. Dan kuarter 1 ini perusahaan-perusahaan AI, mau itu di perusahaan yang ya seperti Nvidia dan lain-lain, atau mungkin juga perusahaan-perusahaan di kripto atau mungkin yang lain, mereka sering mengadakan pertemuan atau konferensi untuk membahas kemajuan AI ini setiap tahunnya di awal tahun. Jadi kalau kalian nggak punya waktu untuk masuk ke dunia itu, mungkin kalian harus belajar apa itu investasi juga. Menurut saya itu salah satu cara yang paling mudah untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Karena ya, mau nggak mau, waktu kita terbatas. Kita nggak tahu seberapa lama kita hidup, tapi yang pasti besok kita tetap harus bekerja, ya kan? Jadi daripada tiba-tiba bos kalian, oke, anak-anak mulai bulan depan pekerjaan kalian akan digantikan oleh AI. Itu tidak akan menyenangkan. Bayangin aja tiba-tiba bos kalian ngomong kayak gitu. Sementara kalian belum pernah belajar sama sekali. Jadi video ini dibuat untuk memberikan informasi buat kalian, buat saya juga, agar kita sama-sama aware tentang ya perkembangan dunia sekitar kita. Kalau kita itu nggak hanya cuman berangkat kerja pulang tanpa tahu ada ancaman atau tanpa tahu ada kesempatan yang sebenarnya bisa kita kulik di belakang sana. Itu aja video kali ini, kayaknya udah terlalu lama dan mungkin udah melenceng terlalu banyak di video awal ya. Saya minta maaf kalau ada hal yang mungkin nyinggung perasaan kalian. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa subscribe dan share video ini ke teman kalian juga. Sampai ketemu di video ngomongin seri selanjutnya. Bye.